nanti, tapi melihat dari pengalaman yang ada, tentu ada intuisi juga yang bisa disampaikan terkait hal ini. Saya ke Bung Trimet dulu sebelum ke Pak Ito. Bung Trimet, ini 1 bulan lebih dan isunya masih terus berkembang. Apakah kemungkinan nanti dari sidang kode etik yang terjadi pada Irjen Verdi Sambo bisa diputuskan segera bahwa yang bersangkutan akan menerima sanksi terberat? Ya, kita harapkan seperti itu, Mas Aiman, karena memang usulan kita dari sejak awal supaya kalau memungkinkan paralel ya, dari proses pidananya kemudian kode etiknya. Dan kalau ini yang dilakukan oleh Kapolri, ini langkah maju. Biasanya Polri selalu menunggu putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan yang ingkrah. Nah, kita harapkan segera diputus sebagaimana disampaikan tadi hari ini, tapi sepanjang pengetahuan kami ada surat dari Pak Verdi Sambo, ya, tapi suratnya yang saya baca tidak ada menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri sebagai anggota Polri, dia minta maaf segala macam itu suratnya. Dan nanti kita tunggulah keputusan dari tim yang menyidangkan Pak Verdi Sambo ini yang dipimpin oleh Pak Doviri. Dan kita harapkan segera habis itu tersangka yang lainnya termasuk yang bertambah terus nih Mas Aiman. Dari 83 kemarin pada saat rapat dengan Komisi 3, Kapolri sudah menyampaikan 97 orang. Nah, kita tidak tahu apakah jumlah itu akan bertambah terus ya. Tapi kita harapkan itu segera diputus dan mereka diputus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, meskipun 97 itu kan belum tentu salah semua karena baru tahap pemeriksaan, betul ya, Bung Trimet ya? Iya, kan ada klarifikasinya. Ada yang sudah ditetapkan tersangka, ada yang sudah amankan atau apa di kantor Brimob, ada yang sudah diperiksa tapi kita belum tahu lanjutannya seperti apa. Tapi paling tidak mereka segera diambil putusannya. Karena saya lihat mereka banyak juga yang dari Akpol ya, akademi. Bahkan ada yang Adi Makayasa, lulusan terbaik. Itu saya sampaikan kemarin pada saat raker dengan Kapolri. Bahkan ada satu yang Adi Makayasa, kalau tidak salah Adi Makayasa tahun 2010 ya. Dan itu harus kita jaga. Kalau seandainya memang benar mereka hanya semata-mata menjalankan perintah dan mereka juga tidak tahu ada skenario yang tidak benar dari Pak Sambo itu, ya mereka juga harus diberikan sanksi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Begitu Mas Aiman. Ya, tentu harus berjalan objektif, ini yang menjadi harapan. Ya, dan itu harus segera dilakukan supaya mereka ya bisa kemudian yang memang perannya sangat minim bisa kemudian berkarir di lingkungan kepolisian. Ya. Kalaupun kita mau pinggirkan karena kurang telitian, ya silakan aja, kalau istilah saya dipinggirkan dulu. Iya, apalagi sudah menyebut nama, tentu ini menjadi hal yang serius. Tapi tentu kita lihat, karena kita percaya akan objektivitas yang dilakukan oleh internal kepolisian. Nanti kita akan lihat, cermati juga sama-sama. Sebelum saya menyinggung soal pakaian dinas dari Irjen Verdi Sambo yang polos, tanpa brevet, tanpa lencana kewenangan. Nanti saya akan tanyakan soal itu ke Pak Ito. Tapi sebelum saya tanyakan soal itu Pak Ito, saya ingin bertanya, biasanya sanksi terberat, ya ini PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat alias pemecatan, itu dilakukan pasca putusan pengadilan. Mungkinkah dalam kasus ini sebelum putusan pengadilan diputus dalam sidang kode etik nanti? Ya, baik Mas Aiman. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa hasil daripada sidang komisi kode etik kepolisian itu adalah bukan dalam bentuk keputusan yang pasti ya, karena hanya rekomendasi. Jadi nanti rekomendasi untuk di PTDH, ini perkiraan saya adalah demikian. Nah, yang menarik di sini adalah lalu siapa yang memutuskan Pak Ito? Kalau direkomendasikan dari sidang kode etik, siapa yang memutuskan, PTDH atau tidak? Ketuanya. Nanti ketuanya menyampaikan kepada Pak Kapolri, karena yang bersangkutan adalah perwira tinggi yang diangkat oleh Presiden, yang berdasarkan keputusan Presiden, nanti Polri akan mengajukan segera kepada Sekretaris Sekap ataupun Sekap untuk kemudian nanti Presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi setiap perwira tinggi, setiap jenderal itu yang memberhentikan harus Presiden ya? Ya betul, karena kan kita diangkatnya dengan Kepres ya. Oke, kalau di bawah perwira tinggi Pamen misalnya tidak perlu Presiden? Tidak perlu, itu cukup Kapolri. Oke. Cukup Kapolri. Nah, kemudian ada satu lagi Mas Aiman. Ya.
kan Irjen Verdi Sambo kan mengajukan pengunduran diri. Ya, mungkin kita bisa melihat ada satu kasus di KPK ya. Pada saat akan dibawa ke sidang kode etik, mengundurkan diri sehingga tidak bisa disebut. Nah, di sini kalau di perkapnya tentang kode etik ini, kalau orang mengundurkan diri, maka nanti statusnya adalah pemberhentian dengan hormat. Nah, sehingga untuk pengajuan surat pengunduran dirinya ini tentunya Pak Kapolri tidak segera menyetujui ya, harus menunggu dari sidang kode etik. Meskipun suratnya juga belum tahu tuh masih misterius, karena surat yang muncul adalah surat permohonan maaf tadi seperti yang disampaikan Bung Trimet. Mungkin Pak Ito punya informasi soal ini? Ya, yang saya dengar Pak Kapolri kan sudah menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri. Oke. Tapi saat ini sedang diproses, karena ada prosesnya diizinkan atau tidak. Nah, selain itu, yang bersangkutan telah membuat surat permohonan maaf dan mengambil alih semua perbuatan seolah-olah dia menanggung, ya, bahwa dia yang bertanggung jawab. Nah, ini nanti di dalam sidang pidana juga sangat penting ya. Kenapa? Karena nanti bagi orang-orang yang terlibat itu yang memang di bawah perintah atau di bawah paksaan yang bersangkutan, ini akan mempengaruhi daripada sanksi yang akan diterima. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Trimedia bahwa dari personil yang 97 orang ini kan ada yang 6, ada yang 35. Ini nanti dari suratnya Saudara Irjen Verdi Sambo ini juga akan bisa jadi pertimbangan dari hakim menurut saya. Pak Ito, tapi ini kan hal yang kemudian menarik juga nih. Sudah masuk sidang kode etik, saya nggak tahu berapa hari ya. Biasanya berapa hari Pak Ito? Kalau saya dengar sih bisa saja dipercepat ya, itu relatif ya. Kalau sekarang perintah Pak Kapolri hari ini sudah ada hasil rekomendasinya, saya yakin hari ini nanti sudah akan ada. Bisa 1 hari ya selesai? Sangat bisa. Tidak diatur di dalam aturan itu tidak diatur ya Mas. Oke, tapi bisa 1 hari ya? Bisa 1 hari? Bisa beberapa hari? Bisa. 1 hari bisa Pak. Ini menarik juga karena surat pengunduran diri sudah masuk tadi Pak Ito katakan ya lewat Pak Kapolri, dikirimkan lewat Pak Kapolri, Pak Listio. Artinya kalau sudah masuk sidang kode etik ini nggak bisa diproses dong pengunduran dirinya? Nggak bisa ya. Oke. Nggak bisa. Jadi lupakan itu pasti akan dibatalkan. Pengunduran diri itu. Betul. Oke. Ya. Jadi sekarang di sidang berdasarkan statusnya yang masih pegawai Polri aktif. Ya betul. Cuma saya bertanya juga, kenapa polos? Brevet nggak ada, lencana kewenangan nggak ada juga. Apakah itu mahfum? Kan setahu saya dari peraturan yang ada, dari Perkap ya, peraturan Kapolri, itu tetap menggunakan PDH. Itu kan yang dikenakan kan PDH, pakaian dinas harian. Tapi tetap menggunakan semua lencana kewenangan, brevet dan lain sebagainya. Sementara kita lihat polos. Apa yang terjadi Pak Ito? Ya, jadi kalau di dalam lazimnya di dalam sidang itu, bahwa yang personil yang memimpin sidang itu pangkatnya harus tinggi, lebih tinggi di atas bangsa. Oleh karena itu biasanya kalau memang pangkatnya sama diberi pangkat tituler. Tetapi bagi orang terperiksa, brevet itu kan itu diperoleh merupakan hanya kelengkapan tambahan dinas. Tapi kalau yang aslinya kan pakaian biasa kecuali tanda jasa. Saya lihat tadi tanda jasa. Pakai tanda jasa betul. Oke, jadi kalau brevet, kemudian juga badge lainnya itu harus dicopot ya. Nah memang aturannya demikian, tata cara dalam sidang. Termasuk lencana kewenangan itu kan yang menyatakan bahwa itu polisi atau tidak? Nah, kalau lencana kewenangan, kalau mengatakan dia polisi atau tidak kan itu pakaiannya ya Mas. Tanpa lencana kewenangan Pak Ito? Kalau lencana kewenangan itu kan terkait dengan tugasnya dia. Sekarang kan yang bersangkutan sudah dinonaktifkan juga dan sudah ditempatkan di tempat yang memang dia hanya sebagai... Meskipun beberapa kali saya melihat sidang kode etik tetap memakai lencana kewenangan Pak Ito, bahkan memakai brevet. Saya kira yang sebenarnya aturannya tata caranya demikian ya. Biasanya nanti kita pakai baju biasa. Karena saya juga pada saat menjadi kepala satuan kewilayahan, pada saat melepas pakaian seragam seorang yang terperiksa itu mereka harus polos semua. Polos, bahkan tanpa lencana kewenangan? Tanpa lencana kewenangan. Anda sudah tidak punya kewenangan, Pak. Oke. Ya kan sudah dinonaktifkan dan sudah tidak ditempatkan kepada yang posisi yang dia bisa diberikan kewenangan. Meskipun tanda jasa dan pangkat tetap dikenakan ya? Tetap. Kalau tanda jasa itu kan tidak mungkin dihilangkan. Pangkat tidak mungkin.
Kemudian atribut lain seperti pakaian dinas dan topi itu juga harus dipakai. Jadi kesimpulannya bahwa satu tadi surat pengunduran diri otomatis batal karena sudah masuk ke sidang kode etik. Tinggal kemudian menunggu hasil sidang kode etik nanti. Dan sidang kode etik nanti hanya berupa rekomendasi, misalnya PTDH atau rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Itu akan disampaikan kepada Kapolri dan Kapolri akan meneruskan kepada Presiden. Apakah kemudian nanti akan dilakukan atau tidak, itu Presiden yang punya kewenangan. Ya, betul. Tapi Pak Presiden pasti akan memberikan sesuai dengan usulan daripada Pak Kapolri. Ya, Mas. Oke. Lalu setelah itu tidak berhak lagi untuk menyandang gelar Inspektur Jenderal Polisi? Tidak, dia yang bersangkutan harus pakai baju preman nanti. Oke, pada saat sidang ya? Sidang. Kecuali kalau yang bersangkutan masih belum diberhentikan dengan tidak hormat, seperti beberapa kasus ya yang pernah kita ikuti ya di pengadilan, bahwa personil yang di sidang itu menggunakan pakaian dinas lengkap. Nah, kalau ini nanti menggunakan pakaian preman. Oke, dan rekomendasi PTDH tersebut alias pemecatan tersebut tidak menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan? Ya, kan kalau dikatakan rekomendasi itu sifatnya sudah inkrah ya, Eman ya. Sama dengan kalau nanti hasil dari sidang pengadilan pidananya itu juga sifatnya inkrah. Jadi karena ini aturan ada di dalam organisasi kepolisian, maka putusannya itu adalah sudah betul-betul inkrah. Tidak bisa lagi, kecuali kalau yang bersangkutan mengajukan banding ya. Kita mengajukan banding kasasi ataupun banding kasasi itu silakan saja. Tapi yang jelas keputusan daripada sidang komite kode etik ini sifatnya inkrah. Oke, baik. Saya akan berbincang nanti dengan Bung Trimedia Panjaitan selepas jeda azan maghrib terkait dengan rapat kemarin dan juga terkait dengan informasi di MKD. Meskipun MKD Bung Trimet nggak ikut tadi ya, tapi kemudian bisa menyampaikan soal ini yang kemudian nanti kita akan bahas selepas jeda azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, saudara. Kami akan segera kembali, saudara.